Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama saya Pendeta Ramkeni. Ada yang mengajarkan bahwa para rasul dalam mengajar gereja Kristen mula-mula, mereka katanya menggunakan tradisi. Alasannya adalah jarak antara ketika Yesus terangkat ke surga dan selesainya kitab perjanjian baru itu ditulis, ada gap waktu di sana. Dan tidak semua yang Yesus ajarkan itu ditulis dalam kitab perjanjian baru. Oleh karena itu, maka yang digunakan adalah tradisi. Karena kebenaran katanya dihidupkan oleh para rasul, kemudian ini diteruskan kepada jemaat dan kepada penerus gereja secara oral yang dikenal dengan oral tradition atau tradisi suci, juga dikenal dengan tradisi suci. Karena katanya tidak ada Alkitab yang tersedia ketika itu karena gap ketika Yesus pergi ke surga dan karena waktu itu juga Alkitab perjanjian baru belum selesai ditulis, jadi Alkitab tidak ada. Nah, benarkah klaim ini? Saya akan tunjukkan dan buktikan kepada saudara dari Alkitab bahwa ajaran ini sebenarnya tidaklah benar. Mari kita mulai. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan di surga, tuntunlah pembahasan ini dengan Roh Kudus, agar pembahasan ini tidak bertentangan dengan firman-Mu dan meninggikan nama-Mu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak saudara untuk pergi ke buku Lukas, pasalnya yang ke-24, saya akan baca mulai dari ayat 25 sampai 27. Ini terjadi di pagi kebangkitan, ketika Yesus bangkit dan bertemu atau menampakkan diri kepada dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Saya baca ayat 25. Dua murid ini sedih sekali karena guru mereka yang mereka harapkan membebaskan mereka dari jajahan Roma, ternyata mati. Itulah Yesus, tapi Yesus bangkit, dan ini dicatat di pagi kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita baca ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu dengarkan ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus maksudnya, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kalau kita gabungkan kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi, ini adalah kitab perjanjian lama. Jadi apa yang Yesus gunakan dalam mengajar, membuka mata dua orang murid yang bersedih ini? Apa yang Yesus gunakan? Apakah Yesus menggunakan tradisi? No, tidak. Yang dia gunakan adalah kitab perjanjian lama. Nah, sekarang ada banyak di kitab Injil sebenarnya saudara. Kitab Injil itu Yesus dalam pelayanannya selalu menggunakan kitab perjanjian lama. Contoh yang paling sederhana adalah pencobaan di atas gunung. Yesus mengutip kitab Ulangan dalam menghardik setan atau ketika setan menggoda dia, jawaban Yesus selalu adalah ada tertulis dan mengutip kitab perjanjian lama. Bukan tradisi. Nah, sekarang mari kita pergi ke buku Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah pasal 15. Ini jauh sesudah Yesus naik ke surga. Ini di zaman para rasul, Paulus salah satunya. Dan buku Kisah Para Rasul itu dicatat oleh Rasul Lukas. Mari kita baca Kisah pasal 15 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota,
Dan perhatikan, jadi dari zaman dahulu dan sampai sekarang, di zaman mereka ini, di zaman Paulus dan para rasul yang lain. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Apa yang mereka gunakan, saudara? Perjanjian lama, bukan tradisi. Bukan tradisi. Nah, sekarang kita tambah lagi Kisah pasal 28. Kisah pasal 28, kita akan membaca ayat 23 dan 24. Kisah pasal 28, ayat 23-24, bunyinya seperti ini. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya, tumpangan Paulus. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapa ini? Paulus. Lalu dengarkan ini. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Jadi untuk meyakinkan tentang siapa Yesus itu, Paulus menggunakan tulisan perjanjian lama. Karena saudara yang kekasih, Yesus itu adalah inti dari Alkitab, termasuk Alkitab perjanjian lama. Intinya adalah Yesus Kristus. Jadi apa yang digunakan oleh Paulus? Perjanjian lama. Bukanlah tradisi. Tradisi adalah karangan gereja, bukan firman Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan Petrus dan rasul-rasul yang lain? Saudara kekasih, saya akan berikan kepada saudara beberapa contoh tulisan 3 rasul. Karena kalau mau baca semuanya terlalu panjang nanti. Tapi saya akan membaca kepada saudara, kita mulai dari Rasul Petrus. Apakah Petrus yang katanya ini ya adalah Pope atau Paus pertama? Tentu Paus. Kalau bilang Paus, Gereja Katolik menggunakan tradisi. Apakah Petrus menggunakan tradisi dalam pelayanannya? Mari kita lihat. Saya tidak dapatkan Petrus mengutip tradisi atau tradisi rabi-rabi atau bapak-bapak gereja. Tidak, tapi ini yang Petrus gunakan dalam mengajar. Mari kita buka. Ini random ya, ada banyak sebenarnya, tapi kita buka coba 1 Petrus pasal 1. Kita buka ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Kalau saudara membaca, bunyinya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya, dalam pernyataan ini, Petrus mengutip tulisan yang mana? Oh, saudara yang kekasih, Petrus dalam tulisan ini mengutip buku Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45. Kemudian juga sama dengan Imamat pasal 19 ayat 2. Itulah rujukan dari 1 Petrus 1 ayat 16. Itu kutipan yang dari mana Petrus ambil. Lalu coba kita pergi 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini Petrus mengutip apa ini? Apakah yang dikutip tradisi? Tentu tidak. Kalau begitu apa? Yang dikutip oleh Petrus adalah buku Yesaya pasal 40 ayat 6-8. Saudara baca sendiri nanti supaya menghemat waktu ya. Nah, sekarang kita pindah ke 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, lalu ini kutipannya. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat ini Petrus mengutip buku Mazmur pasal 118 ayat 22.
Nah, itu Petrus, saudara ya. Ada beberapa yang lain lagi. Tapi mari coba kita pindah ke buku Yakobus. Karena Yakobus itu buku pendek, jadi kita akan hanya ambil satu contoh saja ya. Kita pergi ke Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6, ini juga adalah kutipan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, titik 2 kutipan kemudiannya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini Yakobus menggunakan tulisan dari mana? Bukan tradisi yang jelas. Kalau begitu dari mana? Ini adalah kutipan dari buku Amsal, pasal 3 ayat 34. Jadi Yakobus juga menggunakan tulisan kitab Perjanjian Lama dalam menjalankan atau mengajarkan ajaran-ajaran Yesus di zaman gereja Perjanjian Baru. Nah, bagaimana dengan Paulus? Oh, Paulus ada banyak sekali, saudara. Nah, sebelum saya ke Paulus, mungkin karena kamera tidak terlalu jelas atau terlalu dekat, kalau saudara belajar Alkitab, di setiap halaman Alkitab itu ada seperti footnotes di bagian bawah. Seperti contoh, saya ambil contoh, umpamanya Yakobus pasal 3, Yakobus pasal 3, ayat 9, saudara akan lihat itu kutipannya diambil dari mana? Yaitu dari buku Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi Alkitab saudara akan menolong saudara mengerti bahwa penulis-penulis Perjanjian Baru, semua rasul-rasul Perjanjian Baru, mereka tidak menggunakan tradisi dalam mengajar, tapi mereka menggunakan tulisan Perjanjian Lama. Saudara bisa baca sendiri footnotes di bawah di sini, di bawah ini, Alkitab saudara akan membantu saudara mengerti itu. Nah, sebelum saya teruskan, saudara itu memiliki kebebasan untuk membaca Alkitab untuk saudara sendiri. Jangan sampai kebebasan ini dihalangi oleh orang tua saudara, oleh keluarga saudara, bahkan oleh pemimpin agama saudara dan gereja saudara. Tidak boleh, karena Allah memberikan saudara kebebasan untuk memilih, termasuk memilih keyakinan apa yang akan saudara yakini. Karena Allah menghendaki keyakinan atau percaya kepadanya dengan sukarela tanpa ada paksaan. Setan berusaha memaksa saudara untuk menerima apa yang ia ajarkan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan meminta kita untuk mengikuti dia secara sukarela. Nah, sekarang mari kita lihat contoh Paulus. Oh, ada banyak saudara ya. Untuk menghemat waktu, saya hanya akan memberikan saudara referensi-referensi. Mari kita mulai dari buku 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 itu adalah kutipan dari buku Yesaya pasal 25 ayatnya yang ke-8. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 55 adalah kutipan dari buku Hosea pasal 13 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 45 adalah kutipan langsung dari Kejadian 2 ayat 7. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 21 adalah kutipan dari buku Yesaya pasal 28 ayat 11 dan 12. Bagaimana dengan 2 Korintus? 2 Korintus pasal 9 ayat 9 adalah kutipan dari Mazmur 112 ayat 9. 2 Korintus 9 ayat 10 adalah kutipan dari Yesaya 55 ayat 10. 2 Korintus 8 ayat 15 adalah kutipan dari buku Keluaran 16 ayat 18. Kemudian 2 Korintus pasal 6 ayat 16 adalah kutipan dari buku Imamat 26 ayat 12 dan Yeskiel 37 ayat 27. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 adalah kutipan dari buku Yesaya 52 ayat 11. Kemudian saya tambah lagi di buku Galatia. Galatia pasal 3 ayat 10
Paulus mengutip Ulangan 27 ayat 26. Galatia 4 ayat 27, Paulus mengutip buku Yesaya 54 ayat 1. 1 Timotius pasal 5 ayat 18, Paulus mengutip buku Ulangan 25 ayat 4. Lalu Ibrani pasal 1 ayat 5 adalah kutipan dari 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-13 dan Mazmur 2 ayat 7. Ibrani pasal 1 ayat 6 adalah kutipan dari Mazmur 97 ayat 7. Jadi saudara lihat, para rasul, penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru, mereka tidak menggunakan tradisi dalam mengajar jemaat mula-mula. Apa yang mereka gunakan? Yaitu Alkitab Perjanjian Lama. Sebelum Perjanjian Baru ditulis, para rasul dan Yesus menggunakan Alkitab Perjanjian Lama. Nah, semoga pelajaran ini membantu saudara untuk mengerti bahwa ajaran yang diajarkan oleh gereja ini tidaklah benar. Dan saudara memilih sendiri untuk saudara. Mau ikut Alkitab atau ikut ajaran gereja. Harus kita uji, saudara. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan yang terakhir, Yesus akan segera datang. Mari kita bersedia dan buatlah keputusan untuk saudara sendiri. Jangan biarkan gereja mendikte saudara untuk meyakini satu keyakinan. Biarkan Roh Kudus bekerja, menuntun hidup saudara. Bila mana saudara membuka hati kepada Roh Kudus, Ia akan menuntun saudara ke gereja yang benar, kepada kelompok umat Tuhan yang benar, yang menghormati Allah, yang menghormati hukum-hukum Allah. Sudah barang tentu termasuk hukum yang keempat, hukum hari Sabat yang banyak dilupakan orang. Tuhan memberkati saudara.